Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepi amat ya Bang ya. Kayaknya kita perlu coba yel-yelnya ya Bang ya. Biar semuanya semangat karena kita bakal dengerin sejarah Tanah Abang dan dapat ilmu abis ini insya Allah. Mulai nih kita tes suaranya biar semangat. Jam lurah, jangan ampe lupain sejarah. Betawi buat semuanya. Cakep gak tuh Bang? Cakep banget. Ya, tadi mohon maaf ada MC saya dari Universitas Negeri Jakarta, kebetulan mahasiswanya Babe HR. Ya, udah lama nggak ketemu beliau, Be. Assalamualaikum Ibu. Alhamdulillah ketemu lagi di sini ya, Babe, di acara Jam Lurah. Ya, terima kasih kepada Lembaga Kebudayaan Betawi udah kasih kesempatan kepada kita untuk memandu acara diskusi Jam Lurah malam ini tentang Tanah Abang. Terima kasih juga yang terhormat Bang Haji Lulung, Pak Camat, kawan-kawan lain dari teman-teman seniman Tanah Abang itu semuanya ada di depan itu semua, dan juga adik-adik pesilat si Kumbang. Dan yang jelas Bang Sekretaris Umum Lembaga Kebudayaan Betawi Bang Haji Imbong Hasbullah, Imran Hasbullah, Haji Oyo sebagai ketuanya dan teman-teman lain. Maya, iya, mari Bang. kita panggil siapa yang ingin bicara. Oke, langsung aja kita ada 3 pembicara yang luar biasa yang akan bagi ilmunya mengenai sejarah Tanah Abang. Langsung aja saya panggil Bapak Babe Abdul Khair, ya. Babe Abdul Khair yang menulis salah satu buku Tanah Abang Tempo Dulu. Betul. Dia juga pakar ahli linguistik, Bang. Linguistik. Babe, alhamdulillah. Menulis kamus kamus bahasa Betawi ya. Babe Kamus Abdul Khair. dialek bahasa Betawi. Pokoknya Ya. kagak ada asing lagi dah. Babe Khair udah pada kenal di mana-mana juga. Kemudian ada siapa lagi, Bang? Ya, Bang Samsudin Haisi, silakan Bang. Bang Samsudin Haisi selaku budayawan. Iya. Kemudian ada siapa lagi? Ada 3. Babe Solahuddin. Babe Solahuddin selaku tokoh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babe Solahuddin selaku tokoh masyarakat di Tanah Abang yang akan menjadi narasumber kita pada malam ini tentunya ya Bang. Babe Solahuddin, silakan. Silakan Be. Ya, alhamdulillah di depan udah ada pembicara kita, udah ada Babe Abdul Khair, Babe Solahuddin dan juga Abang Samhae yang sebentar lagi akan menguak, akan menceritakan sejarah yang dari asal mulanya Tanah Abang. Kan karena kalau dipantunin jalan-jalan hari Minggu kita beli sawi, kalau hari Senin kita ngopi di Tanah Merah. Jangan ngaku jadi anak Betawi kalau kita kagak tahu yang namanya sejarah, ya? Betul kagak? Apa betul? Nah, betul aja ya kalau kata saya mah. Ya, silakan Bang. Ya, Maya, Ya. kalau kita ngomongin Tanah Abang itu dalam benak saya itu ada Babe Sabeni. Iya. Bagaimana yang Merak Mengigel, bagaimana Kelabang Nyebrang dan seterusnya. Juga kita ingat bagaimana Sohibul Hikayat ada di sini, Betul. Jahid ada di sini, dan anaknya juga Ahmad Sofyan Jahid juga ada di sini. Kemudian yang jelas orkes harmonium, orkes Samrah juga ada di sini. Itu hanya potongan-potongan kecil dari kisah panjang, kisah besar dari yang disebut namanya Kampung Tanah Abang. Waduh. Dan yang jelas di sini sekarang Maya, kita ada 3 tokoh utama yang Betul. akan berbagi informasi kepada semua yang ada di sini. Jadi barangkali kalau yang tua-tuaan seumur-umuran saya Maya, Emang udah tua, Bang? itu roman-romannya mengingat kembali Iya. bagaimana
Tanah Abang tempo dulu, bagaimana Justinus Fink membangun pasar Tanah Abang pada hari Sabtu dan bagaimana seterusnya. Jadi kenangan-kenangan seperti itu coba kita gali kepada orang tua kita dan teman-teman muda kita diharapkan memahamin alur sejarah, ruang sejarah kita yang disebut dengan Tanah Abang. Nah, betul silakan banget. Maya mulai bertanya kepada siapa? Dari siapa ya? Tapi kalau ngomong masalah Tanah Abang, kalau dari babe-babe zaman dulu kan ingetnya sejarah ya. Tapi kalau buat ibu-ibu Romani kayaknya belanja begitu ya Bang ya. Karena Tanah Abang itu merupakan pasar tekstil terbesar di Asia. Nah, langsung aja saya mau tanya mengenai Tanah Abang sama Babe HR. Be, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Iya, Babe di sini kan merupakan dulunya di Tanah Abang ya aslinya, Be. Ya, betul kira-kira. Terus pindah ke Pondok Kelapa, jauh banget ya. Nah, Babe menurut Babe mengenai tentang Tanah Abang, gimana sih tentang daerah kota ini nih, dari administrasi Jakarta Pusat kira-kira tentang Tanah Abang di pandangan Babe HR? Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, saya ingin menjawab pertanyaan itu. Barangkali Tanah Abang ini, sejarah Tanah Abang tidak bisa dilepaskan dari sejarah perkembangan kota Jakarta sejak zaman VOC, sejak Jan Pieter Soenkoen mendirikan kota Batavia yang lokasinya adalah di Pasar Ikan. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya ingin berbicara dulu mengenai kenapa disebut Tanah Abang. Kenapa kok ada juga yang bilang Tanah Abang? Bahkan supir angkot teriaknya Nabang, Nabang, bukan Tanah Abang, tapi Nabang, Nabang. Nah, saya ingin bicara begini. Menurut catatan sejarah, orang pertama yang menyebutkan Tanah Abang adalah para prajurit tentara Mataram yang akan menyerang Belanda di Batavia. Jadi mereka sebelum hari H penyerangan berkumpul dulu di yang sekarang disebut Tanah Abang Bukit. Jadi yang sekarang jadi pasar. Karena tanahnya merah, mereka bilang Tanah Abang. Abang bahasa Jawa merah. Jadi ketika teman-temannya tanya, di mana kita kumpul? Di Tanah Abang. Jadi itu ya. Nah, sekarang istilah Tanah Abang digunakan secara formal. Kenapa orang Betawi bilang Tanah Abang? Ya. Begini, orang Betawi atau bahasa Betawi sering menyingkat kata. Huruf H di belakang itu dibuang, tanah jadi tanah. Lalu kalau ada dua huruf yang sama, Tanah Abang, huruf itu disatukan, jadi Tanah Abang. Sama dengan kereta api, jadi kereta api, gitu kan? Jadi ada huruf atau bunyi yang sama itu disatukan. Bukan hanya huruf pertama, tapi juga huruf H pertama, huruf H kedua juga bisa dihilangkan. Apa artinya orang Betawi bilang tengari? Tengari itu apa? Kan sebetulnya tengah hari, ya. Tengah hanya dibuang, hari hanya dibuang, jadi tengari. A dijadikan satu jadi tengari. Nah ini persoalan kedua, kenapa Tanah Abang jadi Tanah Abang? Ini masalah juga kan. Jadi sudah menjadi kaidah dalam linguistik bahasa Melayu, kalau ada sebuah kata yang terdiri dari 3 suku kata dan berurutan a, maka yang di depan itu kalah, jadi e. Jadi Tanah Abang menjadi Tanah Abang. Pelabuhan Sunda Kelapa dulu namanya Kalapa, kita sebut Kelapa saja. Papaya jadi papaya, tatamu jadi tatamu. Jadi huruf yang di depan itu dihilangkan. Nah, kalau supir-supir angkot teriak Nabang, 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 itu karena disingkat saja. Jadi repot kalau mengatakan Tanah Abang, sama bayur, gitu. Ya kan? Tidak kebayuran gitu. Itu jadi seperti itu. Jadi jelas bahwa Tanah Abang adalah kata yang formal, yang resmi,
Tenabang itu yang diucapkan oleh orang di daerah ini, dan nabang itu singkatannya. Saya pernah menulis buku, judulnya itu Tenabang Tempo Dulu, bukan Tanah Abang. Tadinya penerbit itu mau ganti Tanah Abang, saya bilang jangan. Kalau Tanah Abang itu resmi, lebih baik Tanah Abang saja. Nah dengan demikian, jadi saya bisa mengikuti arah di sini. Sayang sekali karena kesulitan teknis tadi, mestinya buku itu dibawa ke sini, tapi agak repot tadi ya. Dan buku itu sudah pernah didiskusikan di Gang Sabeni 2 tahun yang lalu bersama Wagub waktu itu Pak Sandiaga Uno. Dalam pandangan Babe itu bagaimana kemudian nama itu menjadi arti dari keduanya itu? Apakah ada arti khusus Tenabang, Tanah Abang, atau ada sebutan-sebutan lain perihal Tenabang? Yang mempunyai arti khusus hanya Tanah Abang, Tanah Merah. Tenabang dan Nabang itu ucapan orang Betawi yang suka menyingkat huruf-huruf bunyi itu. Jadi seperti tengah hari kok jadi tengah hari gitu ya. Jadi ada kata yang lesap iya. ada Pelesapan gitu. pelesapan kata. Ini kita belajar bahasa juga nih, ilmunya jadi nambah double, ya. Sebagai orang Tenabang yang menulis kisah tentang Tenabang, apa yang Babe rasakan dari keunikan-keunikan yang ada di Tenabang ini, Be? Barangkali harus saya urutkan dari awal ya. Iya. Tanah Abang itu diucapkan oleh tentara Mataram tahun 1628. Tahun 1648, seorang konglomerat Cina, orang kaya bekas komandan etnis Cina di Batavia, itu minta izin membuka hutan yang sekarang menjadi Tanabang Bukit untuk jadi kebun tebu. Itu tahun 1648. Dan bukan hanya membuka itu saja, tapi juga dia membuat kanal dari Kali Kerukut sekarang melewati Jalan Abdul Muiz, terus sampai ke Harmoni. Nah, sekarang masih ada, tapi jadi comberan sekarang, comberan gede. Tapi dulu bisa dilewati oleh perahu mondar-mandir dari Tenabang sampai ke Pasar Ikan. Jadi hasil-hasil hutan, hasil-hasil kebun tebu itu bisa dibawa dengan perahu itu. Setelah ada kanal yang menjadi transportasi, maka kemudian beberapa orang kaya Eropa maupun Cina membeli tanah di sekitar Tenabang Bukit itu, dan ditanami juga dengan tanaman. Ada yang menanam jahe, jadilah kebun jahe. Ada yang menanam kacang, sekarang bisa kita kenal sebagai kebun kacang. Ada yang menanam sirih, jadilah kebun sirih. Lalu ada juga yang menanam sayuran. Nah, gimana kebun sayur sekarang ya? Kebun sayur itu dulu di tahun 50-an masih dikenal, yaitu di daerah Hotel Indonesia. Jadi di lingkungan Hotel Indonesia itu namanya dulu kebun sayur. Hilang ya. Saya tidak punya informasi mengenai kebun melati dari mana gitu. Ya mungkin banyak pohon melati. Tapi kebun pala itu memang banyak pohon pala. Dan buah pala adalah komoditas dagang VOC yang paling penting. Di dekat stasiun Tanabang itu ada kebun jati. Kebun jati itu pun habis ditebang pohon jatinya, diangkut oleh VOC, dijual ke luar negeri. Bahkan bukan hanya di depan stasiun, sampai ke Jati Petamburan. Itu kira-kira begitu. Mungkin Anda bertanya, Kampung Bali bagaimana Pak? Kampung Bali pada zaman VOC, suku-suku bangsa itu ditempatkan dalam kampung-kampung tertentu. Makanya di Jakarta kita kenal ada Kampung Bandan, Kampung Bugis, Kampung Makassar, Kampung Jawa juga ada, dan Kampung Bali. Malah Kampung Bali banyak itu. Tanabang ada, di Rawamangun ada, Jatinegara ada. Karena memang orang Bali yang paling banyak. Ada yang bertanya pada saya, kok nggak ada Kampung Betawi? Gimana Kampung Betawi?
Ya, orang Betawi kan bukan pendatang. Orang Betawi adalah penduduk asli Jakarta. Jadi nggak usah diberi kampung. Jadi biaran oleh VOC. Mau di mana aja lah boleh. Ya, politik VOC supaya orang Bali, orang Makassar, orang mana-mana itu jangan bersatu. Sebab kalau jadi bersatu, VOC akan repot sekali. Begitu ya. Kalau kebun melati kan ada kebun melati Beh. Ya, ya saya tidak punya informasi mengenai kebun melati asalnya dari mana gitu. Ya. Iya. Iya. Kalau begitu Beh, terima kasih ya saudara-saudara. Kita kasih yel-yel dulu kenapa ya? Iya, biar pada semangat deh. Iya. Ini sedikit demi sedikit pada bubar nih. Ntar silat si kumbang siapa yang nonton nih kalau Iya, gitu. jangan kemana-mana karena ntar ada silat si kumbang bakal nampilin pertunjukan atraksinya ya di sini ya. Tadi kita udah dengar keunikannya, ternyata di sini ada kebun melati, kebun apa itu namanya? Kadang. Banyak dah pokoknya. Dan ternyata di situ bukan sekadar nama, ada sejarahnya kenapa disebut kebun melati dan lain-lainnya. Sebelum kita lanjut lagi, saya mau cek dulu semangatnya biar tambah apa ya? Enak dah pokoknya malam-malam dengerin Jam Lurah. Jam Lurah, jangan ampe lupain sejarah. Betawi buat semuanya ya.